Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang perencana keuangan. Jadi kemarin saya habis ambil sertifikasi yang namanya CFP, Certified Financial Planner. Dan investasinya itu 18 juta, 14 juta untuk kelas, 2,7 juta untuk ujian, dan 1,4 juta itu untuk license-nya. Harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Nah, ini kan ilmunya mahal banget. Padahal saya tahu bahwa ilmunya ini penting banget, karena banyak hal yang saya temukan ini bisa bantu saya untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Tapi saya juga pengen nih, tidak cuma saya yang bisa mencapai tujuan keuangan saya, tapi juga teman-teman sekalian juga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu saya berencana untuk membagikan materi ini secara gratis di channel ini. Ada beberapa modul yang rencananya akan saya bagikan. Ada basic perencana keuangan, basic investasi, asuransi, pajak, perencanaan hari tua, dan juga warisan. Jadi buat kamu yang pengen dapat ilmu ini secara gratis, silakan aja klik tombol subscribe, karena dalam beberapa waktu ke depan, saya akan banyak ngebahas tentang perencana keuangan di channel ini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, basic perencana keuangan. Jadi pada hari ini kita akan bahas tentang catatan keuangan pribadi. Selain itu, kita juga akan melakukan financial check-up untuk mengetahui bagaimana nih kondisi finansial kita pada saat ini. Bagus, bagus banget, atau malah kurang. Kita harus siapkan dulu datanya, yaitu catatan kekayaan ataupun net worth statement. Lalu yang kedua, catatan arus kas atau cash flow statement. Nah, intinya sih gampang banget. Kedua catatan ini harus positif, dan lebih lengkapnya bisa kamu lihat di Excel berikut. Oke, ini adalah template Excel yang saya dapatkan selama belajar di kelas CFP kemarin. Nah, ada 3 tab ya teman-teman. Ada neraca, arus kas, dan financial check up. Dan kita akan bahas dari tab yang pertama, neraca atau laporan catatan kekayaan. Kalian bisa lihat Andre Tuan, laporan catatan kekayaan per 31 Desember 2022. Jadi di catatan kekayaan ini, kita bisa tahu berapa sih kekayaan bersih kita, surplus, apa malah nggak ada sama sekali, 0 kayak gitu ya. Dan kita bisa lihat, ini dibagi jadi 2, ada yang sebelah kiri itu adalah aset, dan di sebelah kanan adalah hutang. Di aset sendiri, itu dibagi jadi 3, ada aset kas, setara kas, aset pribadi, dan juga aset investasi. Dan di aset kas, kita coba bahas satu persatu. Di aset kas ini adalah aset yang bisa kita ubah jadi uang secara cepat tanpa mengurangi nilainya. Contohnya apa? Seperti tabungan dan deposito. Di sini contohnya total kas adalah 288 juta. Berikutnya ada aset pribadi. Ini adalah aset yang kita pakai tanpa ada rencana untuk dijual kembali. Emang rencananya untuk dipakai sendiri. Jadi kita nggak bisa nih jual kayak gitu ya. Contohnya seperti apa? Rumah tinggal, mobil, koleksi seni, dan barang kepemilikan pribadi. Kayak tas, misalkan kalian punya tas Hermes, atau Louis Vuitton. Nah, itu kalian bisa masukkan di barang kepemilikan pribadi. Dan pada contoh ini, total aset pribadinya adalah 720 juta. Dan terakhir, ada aset investasi. Ini adalah aset-aset yang bisa menghasilkan uang bagi kita, dan kita cukup kerjanya pasif. Jadi ini adalah passive income, teman-teman. Nah, contohnya ada rumah sewa. Jadi beda nih antara rumah tinggal dan rumah sewa. Kalau rumah tinggal itu kan adalah liabilities, karena kita ngeluarin uang untuk bisa ninggalin rumah itu. Tapi kalau rumah sewa, ini bisa menghasilkan uang kepada kita dari hasil sewanya. Jadi dibedakan ya, makanya ada rumah yang bisa masuk aset pribadi, dan ada rumah yang bisa masuk aset investasi, tergantung dari cara pemakaiannya. Contoh berikutnya, ada peer-to-peer lending, unit link, reksadana saham, saham, kemitraan usaha, jaminan hari tua, sehingga total aset investasinya adalah 1,1 miliar. Dan total aset yang paling bawah itu adalah menyumbangkan antara aset kas, aset pribadi, dan aset investasi, sehingga ditemukan angka 2 miliar 108 juta. Nah, asetnya bagus ya. Itu cukup tinggi, 2 miliar mah udah masuk rata-rata menengah ke atas lah ya. Kalau misalkan mungkin yang menengah ke bawah kurang dari itu. Kalau menurut saya, kalau misalkan masih angka 500 juta itu mungkin menengah ke bawah, 500 juta ke atas itu udah masuk menengah ke atas. Berikutnya kita bahas yang kolom sebelah kanan, itu ada hutang.
Nah, hutang sendiri itu dibagi jadi dua, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu durasinya yang kurang dari 1 tahun, contohnya apa? Kartu kredit atau aplikasi pinjaman online. Kayak kalian tahu, saya punya hutang kartu kredit dan aplikasi pinjaman online itu cukup banyak ya, karena untuk bikin tutorial kayak gini kepada kalian. Oke, contohnya di sini total hutang jangka pendek adalah 30 juta. Dan ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini lebih dari 1 tahun, contohnya kredit mobil dan juga KPR. Jadi kalau kita total hutang jangka panjang pada contoh ini adalah 555 juta. Sehingga total hutangnya 555 ditambah jangka pendek 30 juta, ditemukan 585 juta. Dan kekayaan bersih itu adalah total aset dikurangin total hutang. Nah, dia positif 1.523 juta. Bagus ya teman-teman. Dan kalau kalian saat mengisi Excel ini menemukan angkanya minus misalnya ya, minus 75 juta. Dia akan jadi merah. Jadi target kita adalah memperoleh hasil yang hijau dan menunjukkan bahwa kondisi keuangan kita itu sedang sehat. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa total aset dikurang total hutang harus positif. Dan kalau misalkan belum positif, ya nanti kita akan bahas. Nanti rencananya saya akan bikin kelas tentang dasar perencanaan keuangan kayak gini, lebih lanjut yang ilmunya lebih lengkap di webinar yang akan saya lakukan pada tanggal 26 November 2022. Nah, jadi kalau kalian pengen dapat ilmu yang lebih lengkap, itu kalian bisa ikut webinarnya, informasi lebih lengkap nanti ada di kolom deskripsi. Tapi kalau kalian pengen belajar sendiri secara otodidak, itu juga nggak masalah, karena menurut saya ilmu yang akan saya bagikan pada hari ini itu akan cukup lengkap. Excelnya juga akan saya kasih kalau video ini dapat 30 like. Oleh karena itu, kalau kalian pengen dapat Excel ini gratis, yuk share video ini agar makin banyak orang yang dapat manfaat dan bisa mencapai tujuan keuangannya. Itu adalah tab yang pertama tentang neraca. Kita akan masuk ke tab yang kedua tentang arus kas. Kita akan cek. Jadi arus kas ini itu adalah penghasilan dibandingkan dengan pengeluaran. Biasanya kan kita ngitung tiap bulan. Nah, khusus di sini kita akan ngitung per 1 tahun teman-teman. Andre Tuan, laporan arus kas per 31 Desember 2022. Karena kenapa? Karena penghasilan 1 tahun itu kan nggak cuma gaji ya. Mungkin beberapa orang ada yang bisa dapat bonus, ada yang dapat THR, ada yang dapat uang cuti, dan mungkin ada beberapa job penghasilan, kayak misalkan saya freelance kayak gitu ya. Itu kan penghasilannya beda-beda. Makanya akan lebih make sense kalau kita buat untuk laporan arus kas itu dalam 1 tahun. Oke, kita masuk aja ke contohnya. Penghasilan itu disebut dengan kas masuk, dan pengeluaran itu disebut dengan kas keluar. Di kas masuk sendiri, ada beberapa tab, ada gaji, endorse, affiliate, bonus, bagi hasil peer-to-peer lending, dividen saham, dan penerimaan lainnya. Contohnya gaji. Kalau misalkan kita bisa dapat 25 juta per bulan, berarti dalam 1 tahun kita bisa kali 25 juta kali 12 ketemu angka 300 juta. Lalu kedua, endorse. Misalnya, endorse saya rata-rata aja nih. Bulan ini dapat, bulan depan nggak dapat, bulan depannya lagi dapat, bulan depannya lagi nggak dapat. Total 60 juta. Terus affiliate, ini adalah bentuk mempromosikan link-link affiliate. Misalnya dia bisa dapat 60 juta. Jadi kita bisa hitung total kas masuk 300 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 420 juta. Nah, apakah ini bagus? Kalau di rata-rata mungkin sangat bagus sekali ya. Itu kan berarti sekitar 35 juta per bulan ya. Jauh lebih tinggi dibandingkan UMR yang 4 jutaan. Nah, tapi seberapa bagus nih? Kita kan nggak tahu. Dan kita juga nggak kejar-kejaran income kan. Yang penting setiap dari kita itu punya penghasilan itu positif teman-teman. Di bawah sini kita pengennya hijau. Berapapun penghasilan kita, mau UMR, mau 10 juta, mau kurang dari UMR, yang penting kita usahakan hijau dulu. Nanti baru dari situ kita pikirin bareng-bareng, nanti kita juga akan bantu nih. Channel ini akan lebih banyak lagi ngebahas tentang investasi, biar teman-teman juga bisa memperbesar income-nya, jadi bisa nabung lebih banyak. Kayak contoh ini ya, ini kan cuma contoh. Kalau contoh mah kita bisa masukin berapa aja. Mau dimasukin gaji 100 juta juga bisa kan, namanya juga contoh kan. Berikutnya, sekarang kita bahas tentang kas keluar nih teman-teman. Jadi kas keluar itu dibagi dua, pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel.
kalau misalkan pengeluaran tetap, itu adalah pengeluaran yang tetap tidak bisa diotak-atik. Contohnya kayak KPR. Kita punya KPR misalnya cicilan 4 juta gitu ya. Kan nggak bisa nawar ke bank, aku mau dong bulan ini cuma 2 juta. Nanti bulan depan saya tambahin deh jadi 6 juta. Nggak bisa. Kita harus bayar sesuai dengan apa yang tercantum. Kalau kita telat bayar, nanti kita bisa kena yang namanya denda atau penalti. Makanya disebut pengeluaran tetap, karena itu udah fix. Contohnya kayak KPR. Berikutnya ada kredit mobil dan juga asuransi, sehingga pada contoh ini, total pengeluaran tetapnya adalah 114.360.000. Dan kita hitung juga pengeluaran variabel. Kalau pengeluaran variabel, ini kita bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Misalnya, adalah makanan. Kita bisa habis, misalkan 1 bulan 4,5 juta. Berarti dalam 1 tahun adalah 54 juta. Terus kita bisa hemat nih. Misalkan jadi 3 juta per bulan, atau bahkan jadi 2 juta per bulan, atau 1,5 juta per bulan, sesuaikan dengan penghasilan. Nah, kita bisa atur pengeluaran variabel ini sesuai dengan budget yang saat itu ada pada bulan tersebut. Dan selain makanan, ada juga transportasi, pengembangan diri, belanja bulanan, utilitas, entertainment, cicilan kartu kredit, zakat, perpuluhan atau donasi. Dan total pengeluaran variabelnya adalah 189.800.000. Kalian bisa lihat total kas keluarnya adalah 304.160.000, yang mana kalau kita bandingkan dengan gaji bulanan, mungkin itu nggak cukup. Tapi untungnya, saya terbantu dengan pemasukan dari endorse dan juga affiliate. Makanya penting banget nih untuk kita ngitung secara tahunan, teman-teman. Dan Excel ini akan saya bagikan supaya teman-teman juga bisa ngitung, dan akan saya bagikan ketika video ini dapat 30 likes. Oke, oleh karena itu bantu sebarkan video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar tentang perencana keuangan pribadi secara mandiri. Dan berikutnya, kalian bisa lihat tab terakhir ini yang akan kita bahas juga tentang financial check-up. Financial check-up ini adalah tentang bagaimana nih kondisi keuangan kita secara umum. Ada beberapa rasio yang digunakan. Misalnya rasio likuiditas. Itu adalah rasio yang menggambarkan likuiditas kita untuk dipakai apabila ada keadaan darurat. Ya, dana darurat lah istilahnya. Targetnya kan 3 sampai dengan 6 kali. Tapi di sini 11,36 kali. Berarti likuiditasnya kebanyakan nih. Gitu. Yang kedua, rasio aset liquid terhadap kekayaan bersih. Ketiga, rasio tabungan, rasio hutang terhadap aset, rasio kemampuan melunasi hutang, rasio melunasi hutang yang bukan KPR, rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih, dan rasio solvabilitas. Nah, kita bisa lihat dia kebanyakan likuiditasnya. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita cek nih, kan rumusnya udah saya taruh di sini ya. Jadi kalian bisa cek, oh neraca. Dia kebanyakan likuiditasnya. Depositonya mungkin kebanyakan nih, 250 juta. Misalnya, begitu depositonya cair, 50 juta. Terus kita pindahkan aja ke saham. Biar makin banyak nih aset investasinya. Kan bisa kan? Karena total asetnya tidak berubah. Jadi deposito dipindahkan ke saham. Kita cek financial check up. Oh, rasio likuiditasnya dapat nih dalam rentang target. Tapi rasio aset liquidnya itu ternyata jadi berkurang, cuma 5,8%. Nah, kalian bisa otak-atik nih teman-teman, sehingga menemukan apa nih yang paling sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan pada hari ini tentang catatan keuangan pribadi. Nanti Excel-nya akan saya bagikan kalau video ini dapat 25 like. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share kepada teman-teman kalian dan minta mereka kasih like agar Excel-nya bisa saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, kalian juga bisa dukung dengan kasih di kolom komentar apa yang kalian dapatkan dari ilmu yang saya bagikan pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!